Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya telat 1 menit habis baru keluar makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa wa sallim. ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, Bang Elias boleh coba tolong di zoomin tuh dilebarin namanya. Oh, di ini. Nah, Oke. Ya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita sebagai manusia beriman melainkan kalimat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah zat yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul dalam satu layar yang dikumpulkan dalam Zoom meeting. Asik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok pertama yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kesalahan. Ya, jadi mohon dimaafin dulu nih. Ya karena masih belajar gitu. Nah, kelompok pertama itu terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Adi Nur Rahman, barangkali ada yang belum kenal. Terus didampingi oleh rekan saya, Muhammad Ilyas, dan rekan saya lagi, Irsal Salsabila, yang mana mohon maaf untuk hari ini beliau lagi ada halangan karena adiknya sakit. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, lanjut Bang Ilyas. Oke. Nah, untuk pembahasan pertama, di mana tentang kewajiban belajar dan mengajar. Nah, di sini saya bantu menjelaskan pentafsiran daripada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kok berantakan ya tulisannya di sini ya? Di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, dalam ayat ini menjelaskan kewajiban kita sebagai manusia untuk berpikir, di mana Allah menjelaskan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Nah, bagi orang yang berakal ini disebut sebagai ulil albab. Ya, biasa kita kenal kan ulil albab. Nah, oke. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini menerangkan bahwa ketika penciptaan langit dan bumi serta sirih bergantinya malam itu menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir atau disebut sebagai ulul albab. Nah, di sini saya ambil menurut Buya Hamka. Dia menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa Allah mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan semua hambanya supaya memakai pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Nah, di dalam surat Ali Imran juga menjelaskan dan menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Apa sih ulul albab? Nah, ulul albab dijelaskan di sini ialah merupakan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang berpikir. Berzikir selalu mengingat Allah dan berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
ia berzikir dalam semua kondisi, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan tadi telah ditambahkan penjelasan dari dosen kita, yakni kapanpun dan di mana saja, di mana dan kapan saja kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memikirkan penciptaan alam semesta sampai pada kesimpulannya bahwa Allah yang menciptakan alam tidaklah sia-sia. Nah, oleh karena itu di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini ada beberapa kandungan yang saya rangkum menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Di mana surat Ali Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi berserta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas ya. Bagi orang yang beriman kita meyakini bahwa segala temperatur yang berada di muka bumi itu bukan lain merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini tersebut hanya disadari oleh orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Jadi kalau kita mikir kalau ini semua adalah kekuasaan Allah, itu merupakan tanda kekuasaan. Karena banyak orang yang nggak berpikir akan hal itu. Lalu kemudian surat Ali Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada 2 ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Itu lebih yang dicirikannya. Karena setiap ulul albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Lalu tafakur yang benar ya akan mengantarkan pada simpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia karena semua adalah benar dan semuanya bermanfaat. Jadi walaupun ya Allah menciptakan suatu hal yang buruk, itu semua merupakan ada kok gini ya, kok keluar kok keluar deh. Halo, tes Ya. masih kedengaran nggak? Masih. Kalau kok keluar ya ini ya. Ya, lanjut ya. Nah, di sini saya pernah mendengar penjelasan dari Gus Baha di mana kenapa sih Allah menciptakan suatu hal yang buruk? Ya kan, kayak misalkan Allah menciptakan suatu hal yang diharamkan, Allah menciptakan yang buruk-buruk gitu. Itu dianalogikan sebagai kayak misalkan kita buat rumah kenapa harus ada WC gitu kan? Sedangkan WC itu hal yang buruk. Nggak mungkin dong kita tidur di WC, nggak mungkin dong kita ibadah di WC, ya kan? Tapi kenapa dibuat WC tersebut padahal itu buruk? Pun demikian, Allah membuat hal buruk karena ada tempat-tempatnya gitu. Berarti orang yang mau ke WC, orang yang mau buang hajat dan segala macam. Pun dengan demikian adanya hal buruk, berarti orang-orang yang sedang berada di jalan yang buruk. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Dan yang terakhir, di sini tafakur yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan makhluk dan juga mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta akan memanjatkan doa kepada Allah. Nah, barang siapa ya kalau kita udah bertafakur kepada Allah, kita meyakini bahwasanya kita bukanlah siapa-siapa, ya kan? Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, bahkan setapan apapun dan secantik apapun kita bukanlah apa-apa. Ya, kita adalah makhluk yang terbuat dari min sulalamin tin, dari sebuah hal yang buruk lah. Bahkan jika mana hal tersebut atau sesuatu tersebut dijual bahkan gak ada yang laku, gak bakal ada yang mau beli. Oleh karena itu kita sama-sama bertafakur lah, betapa besar keesaan Allah, betapa agungnya kekuasaan Allah. Ya, kita harus berpikir dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu daripada penjelasan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, di sini
tadi udah jelasin ya, ulul albab ciri-cirinya itu yakni berzikir. Orang yang berpikir akan kekuasaan Allah, dia akan berzikir, mengingat Allah, dan dia akan berpikir akan kekuasaan Allah, lalu mengingat Allah, betapa kuasanya ciptaan Allah, betapa besarnya keagungan Allah, dan bertafakur seraya berdoa kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dia perbuat, dan meminta perlindungan dari siksaan api neraka. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Ilyas. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, monggo Bang Ilyas. Kayaknya lagi ngobrol lah. Muhammad Kamit Ya. kayaknya tuh. Halo. Ya, maaf, tadi di mute. Terima kasih kepada saudara Adi yang telah menjelaskan surat Ali Imran ayat 160 sampai 161, bahwa kita tarik kesimpulan. Tadi dijelaskan bahwa orang yang berpikir, orang yang mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bertafakur. Bertafakur dalam hal ini yaitu bertafakur dalam menuntut ilmu. Dan kewajiban menuntut ilmu itu merupakan suatu hak dan fardu ain bagi kita semua, dan mengamalkannya adalah suatu kewajiban sebagai kita umat Islam. Dan selanjutnya yaitu apa sih kaitannya tentang surat Ali Imran ayat 191 sampai 160 sampai 161 dengan surat At-Taubah ayat 122, yang Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122 ini, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walinziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ini, yaitu ayat 122, Allah berfirman, tidak sepatutnya seorang mukmin atau seorang yang beriman pergi ke medan perang. Mengapa perginya gitu kan? Karena mereka perginya untuk itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan tetapi tidak sepatutnya orang-orang beriman ini semuanya berpergian berperang di jalan Allah, akan tetapi sebagiannya harus ada yang menuntut ilmu. Jadi kaitannya dengan surat Ali Imran sebelumnya, yaitu bahwa seorang muslim, seorang yang beriman atau muslimah itu sepatutnya tidak boleh di dalam surat ayat Taubah ini menuntut ilmu semuanya gitu. Harus ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa emang benar ayat ini menjelaskan tentang peperangan. Akan tetapi setiap peperangan pasti ada keletihan, dan keletihan itu harus disemangati dan giroh orang-orang yang belajar menuntut ilmu tersebut, yaitu termasuk ilmu agama yang memberikan pencerahan, yang memberikan semangat untuk berjuang kembali lagi ke medan perang. Artinya bahwa kita ketahui ayat ini menjadi bahan introspeksi diri kita, bahwa seorang muslim itu harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu untuk liyatafaqahu fiddin, yaitu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperdalaminya dan mengetahuinya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu,
serta mengajarkannya kepada orang lain, yang khususnya kepada umat Islam. Tujuannya di sini itu untuk apa? Untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya akhirnya itu untuk lijannah, itu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung ayat ini itu mengandung bahwa ilmu itu tidak boleh disimpan diri sendiri gitu, atau hanya diri sendiri saja, akan tetapi harus diamalkan. Kenapa? Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang mengajarkan kepada orang lain. Jadi ayat At-Taubah ini dikaitkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kalian itu adalah umat yang terbaik, umat yang bisa mengajarkan kepada umat yang lain atau orang lain itu dengan cara mengajarkan ilmunya. Jadi tersirat mafhum mukhalafah ayat ini bahwa benar boleh kita belajar sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak boleh disimpan ilmu tersebut karena akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak. Karena hadis Nabi juga mengisyaratkan, memberikan kita warning bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti kelak. Selanjutnya kita masuk tadi sudah kita masuk kepada kandungannya. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa tujuannya ayat Taubah At-Taubah ayat 122 ini itu menunjukkan bahwa pentingnya menuntut ilmu, serta tidak boleh semuanya ikut berperang di medan perang atau di medan jihad, tetapi sebagian lagi menuntut ilmu, dan juga tujuannya itu taqarrub ilallah, yaitu berdakwah, memberi peringatan kepada orang-orang yang telah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya apa juga yang bisa dikaitkan kepada surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20, yaitu Allah berfirman, walam yarau kaifa yubdiullaha khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allahu yunsi'un nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi kaitannya dengan ayat Ali Imran 190 sampai 191, At-Taubah ayat 122, dan juga akhir ayat ini yaitu dikaitkan ayat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20, bahwa ayat ini memberikan kita penjelasan bahwa Allah itu menciptakan makhluknya itu tujuannya untuk menjelaskan ilmu pengetahuan, menjelaskan ilmu yang Allah berikan yang ada di dunia ini untuk diajarkan kepada manusia yang lainnya. Dan juga ayat Al-Ankabut ini juga dikaitkan kepada surat Yunus ayat 34, bahwa tujuannya Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia itu tujuannya adalah untuk mengharapkan ridhonya. Jadi Allah tidak butuh ridhonya manusia, akan tetapi manusia
butuh kepada Allah akan ilmu yang dia amalkan yang akan menjadi ibadah pada dirinya. Dan juga ayat ini banyak penjelasan dari tafsir Jalalain. Ayat 19 ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang tadi dijelaskan bahwa tujuannya seseorang menuntut ilmu itu supaya dia tahu permulaannya menuntut ilmu seperti apa, susahnya langsung, dan juga akhirannya menuntut ilmu seperti apa. Tujuannya itu dia untuk memikirkan ilmu ini bermanfaat kepada manusia. Dan juga dijelaskan dalam Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa ilmu tersebut akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat nanti. Dan selanjutnya juga jelaskan ayat 20-nya. Ayat 20-nya itu sama. Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya itu ilmu itu pasti akan diajarkan secara berulang. Tujuannya itu supaya seseorang itu dapat memahami ilmu tersebut dan juga bahwa ilmu tersebut menjadi suatu bahan dakwah untuk dirinya dan juga mendapatkan ridhonya. Itu saja mungkin dari penjelasannya. Dan akhir kata bahwa Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita semua bahwa jadilah kalian sebagai orang yang mengajar atau menjadi orang yang belajar atau menjadi orang yang mendengarkan, yaitu mendengar ilmu, atau menjadi orang yang mahabbah cinta dengan ilmu. Dan janganlah kalian menjadi orang yang terakhir yang tidak memiliki semua. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang akan menjadi celaka dan Allah akan menetapkannya itu sebagai orang-orang yang rugi, dan akhirnya dia akan tidak mendapatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, yaitu neraka yang Allah menjanjikan kepadanya. Ini saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan kepada Saudara Adi Nur Rahman. Ya, terima kasih untuk Pak Ilyas yang telah menjelaskan daripada tafsiran dan barangkali ada yang ingin bertanya dari apa yang telah kami sampaikan. Silakan. Sebutkan nama, lalu pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Mana teman-teman yang lain? Ya, monggo silakan yang ingin bertanya. Sharing kali Bang Adi. Ya boleh, silakan. Mau sharing. Bang Adi dan Bang Ilyas. Iya boleh. Untuk pertanyaannya, tadi kan disampaikan kewajiban untuk menuntut ilmu, ya kan? Kemudian fakta saat ini kan banyak dari seorang Muslim yang memang konsep belajar itu merupakan kewajiban, malah kita banyak berpandangan bahwasanya belajar itu beban gitu kan. Kadang-kadang malah, aduh ribet, aduh ini susah apa gitu, jadi beban kan. Sedangkan kalau kewajiban kan harusnya siogianya bisa dinikmati, bahkan menjadi kebutuhan kita gitu kan. Kayak sholat itu kan kebutuhan kita gitu, karena kita yang memerlukan gitu, kita yang membutuhkan. Tapi tidak sedikit malah kewajiban untuk menuntut ilmu, sudut pandang dari mereka ya, saya tidak katakan kita, ya itu yang menjadikan beban. Itu yang pertama. Adapun yang kedua tadi seputar
mempelajari, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ini sedikit kasus saja gitu. Mungkin bagaimana dari pandangan Bang Adi dan Bang Ilyas? Ada orang yang mempelajari dan mengamalkan kemudian tapi tidak mengajarkan. Kemudian ada juga orang yang mempelajari ya, kemudian mengajarkan tapi dia tidak mengamalkan perbuatan tersebut. Nah, kira-kira kan seharusnya itu mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan. Belajar, mempelajari, kemudian mengamalkan dan mengajarkan itu kan hukum kausalitas ya, maksudnya saling berkaitan antara satu dan lainnya gitu. Tapi ini mereka dua itu aja, ada yang mempelajari kemudian mengamalkan tapi tidak mengajarkan, ada juga yang mempelajari dia mengajarkan tapi tidak mengamalkan dari hal-hal tersebut. Mungkin bagaimana dari pandangan pemakalah? Makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar nasihat dari Imam Ghazali, di mana beliau mengatakan setiap manusia itu akan binasa. Saya lupa Arabnya seperti apa. Jadi setiap manusia itu akan binasa. Ya. Lalu siapa yang nggak binasa? Kecuali orang yang berilmu. Jadi semua orang itu sebenarnya binasa, kecuali orang yang berilmu yang nggak binasa. Lalu orang yang berilmu pun akan binasa. Ya, kok bisa? Karena dia nggak mengamalkan daripada ilmunya. Lalu orang yang beramal pun juga akan celaka. Kenapa? Karena orang yang beramal, ya dia nggak ikhlas dalam hadap amalnya itu. Entah dia mengamalkan ilmunya dengan niat apalah dan lain sebagainya, pokoknya intinya dia nggak ikhlas. Lalu, ya kan? Ya, akan tetapi orang yang ikhlas pun juga akan celaka. Kenapa? Karena orang ikhlas ketika dia nggak waspada dalam hati-hatinya, ikhlas itu akan kumbar. Seperti itu. Nah, dari tanggapan Salman yang seperti itu, ya banyak juga sih. Banyak orang yang tahu ilmunya dia nggak mengamalkan. Ada juga orang yang mengamalkan tapi dia nggak tahu ilmunya. Banyak yang seperti itu. Dan untuk tanggapan saya, ya cobalah banyak-banyak belajar lagi agar bisa tahu bagaimana manfaat mengamalkan ilmunya dan mengetahui bahwasanya suatu amal tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka jadi sia-sia. Dan suatu ilmu yang nggak dibarengi dengan amal-amal pun demikian, dia akan sia-sia juga. Karena dia akan binasa orang tersebut. Ya, oleh karena itu, ya di sini kita pernah dianjurkan dalam moto daripada UID, ya kan, jadilah pemuda-pemuda yang ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kalau nggak salah seperti itu. Banget teman-teman sekalian, ada yang mau nambahkan? Ya bisa di-sharing. Maaf Bang Adi, sedikit sharing aja ya. Tadi maksud saya bukan mengamalkan tapi tanpa ilmu. Bahkan dari kasus si A dan B gitu. Ini kasus yang terkadang saya lihat gitu ya. Jadi kasus A dan B, si A ini dan B sama-sama belajar, mereka sama-sama belajar. Berarti kan mereka punya pengetahuan kan, punya ilmunya gitu. Tapi setelah mereka belajar, ada yang setelah belajar dia mengamalkan aja, mengamalkan tapi tidak mengajarkan ke yang lain. Tapi ada yang si B ini, yang si A ini dia habis belajar, tapi dia mengamalkan ke yang lain, mengajarkan, tapi mengamalkannya enggak gitu. Buat kepribadiannya enggak gitu. Nah, dua-duanya kan berarti dia punya ilmu gitu. Tapi ada yang membuat sendiri, tapi yang satu ilmunya disebarkan ke yang lain. Tapi ada sisi negatifnya kan tuh di antara keduanya. Makanya saya bilang seharusnya kan itu kausalitas, maksudnya saling berkaitan. Kita makan kenyang, itu kan udah hukum ya, udah kausalitas gitu. Nah, itu bagaimana menurut tadi sih sudah banyak pendapat dari Bang Adi, mungkin dari Bang Ilyas juga boleh ditambahkan. Itu adalah suatu ilmu yang bermanfaat mungkin. Ya teman-teman coba bersuara, silakan teman-teman. Saya tambahkan dikit. Jadi ada orang yang belajar. Yang pertama belajar, dia tidak mengamalkan ya, apa tidak mengajarkan. Yang pertama apa, saudara Adi? Jadi ada dua orang, Bang. Ada dua orang.
Ada si A dan si B. Si A dia nggak ngajarin lagi, ya kan, ilmu yang udah dapat. Yang kedua, si B dia ngajarin, cuman dia nggak praktekin. Seperti itu. Itu gimana? Ya Man ya, begitu ya Man. Saya teringat tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau bahwa dalam kitab, kalau nggak salah kitab Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad, beliau menyampaikan gini, ketika beliau mengajarkan kepada muridnya, gitu kan, orang yang berilmu, gitu kan, tapi tidak mengajarkan, udah dapat nih ilmunya nih dari seorang syekh, dari seorang habib, dari seorang ustadz, dari seorang guru yang mengajarkan kepadanya, terus dia pura-pura tidak tahu, pura-pura gua aja masih kurang, gitu kan, apalagi gue bisa ngajarin orang lain. Nah, Imam Syafi'i mengkaitkan hal ini kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutip dalam makalahnya yang ditulis dalam kitab Ayyuhan Walad tersebut bahwa Nabi bersabda, manusia yang paling berat mendapatkan siksaan di akhir kiamat itu orang yang mempunyai ilmu akan tetapi dia tidak mengamalkannya, dan Allah tidak akan memberi barokah atau manfaat pada ilmunya. Dan kita tarik kesimpulan bahwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin, balaghu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi maksud satu ayat ini bukan hanya dia tahu, bukan dia ketahui langsung dia mengamalkan, bukan, tapi dia teliti, dia analisis, dia cari sesuai dengan surat Ali Imran ayat 90 sampai 91, ayat At-Taubah ayat 122 dan Al-Ankabut 19 sampai 20. Tujuannya mendapatkan ilmu, dia analisis. Jadi tadi ada kalimat ulul albab. Ulul albab ini bukan dalam arti orang yang berpikirnya itu berpikir analisis, berpikir sebagai seorang ilmuwan, dan sebagai orang yang mendapatkan ilmu tapi hanya untuk diri saja, tapi berpikir analisis. Nah, tujuan dari ayat tadi ayat Ali Imran ayat 90 sampai 91, ya tujuannya itu kita sebagai mahasiswa tujuannya untuk menganalisis gitu, menganalisis bahwa apa sih manfaat dari ilmu ini gitu. Tujuannya yang saya ketahui seperti itu gitu. Akan tetapi orang tersebut ya mendapat ancaman gitu dari Nabi Muhammad SAW, bahkan mendapatkan siksaan atas ilmunya tersebut. Dan bagaimana orang yang mendapatkan tidak mengajarkan, bahwa di dalam surat ayat apa yang kalimatnya kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dia dapat ilmunya, dia kerjakan, akan tapi dia tidak mengamalkan. Itulah orang-orang yang akan disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Bang Ilyas, berarti kesimpulannya itu ya, yang tadi belajar, dua-duanya belajar, tapi yang satu mengamalkan dan yang satu mengajarkan. Walaupun ada satu bagian yang hilang, itu berarti kedua-duanya diancam ya, termasuk diancam kemudian mendapatkan siksaan kelak gitu ya. Iya, karena tadi saya sebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada ra'iyyahi, ada ra'iyyaha. Pokoknya di dalam kalimat-kalimat yang mungkin hadis ini para ulama memandangnya hadis hasan karena derajatnya hasan. Ada yang sampai mutawatir gitu. Ada pendapat ulama
yang katakan hadis ini boleh diamalkan, itu akan tetapi tidak menjadi hujah. Ada yang boleh mengamalkan dan dapat dijadikan hujah. Pendapat tersebut bisa kita simpulkan boleh dua-duanya dipakai, tetapi kita tidak boleh berselisih. Itu saja. Terima kasih. Mungkin yang lainnya yang ingin menambahkan. Nanya dong. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Budi Chandra, NPM 31918. Agak kurang jelas, Chan. Agak kurang jelas. Halo, tes. Kayaknya. Sudah jelas belum? Nah, ya, silakan. Udah. Nah, baik. Saya ingin bertanya berkaitan dengan ketika seseorang mengajar dan peserta muridnya ini itu salah memahami tentang apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, apakah ini menjadi suatu kesalahan bagi gurunya dan gurunya ini mendapatkan dosa? Misalnya contohkan tentang gurunya ini menyampaikan tentang jihad, namun murid ini salah memahami tentang jihad tersebut. Apakah kesalahan itu merupakan kesalahan guru dan guru itu mendapatkan dosa atau bagaimana? Terima kasih. Paham nggak? Kesalahan itu kesalahpahaman yang salah atau seperti kan apa nih? Gurunya itu menyampaikan tentang jihad gitu. Jihad itu gini-gini. Nah, kemudian si muridnya ini itu salah dalam memahami jihad ini sehingga mempraktekannya pun salah gitu. Nah, apakah kesalahan yang dilakukan di si murid ini termasuk kesalahan guru juga apa gimana gitu, atau guru tidak menanggung kesalahan murid itu? Bisa dipahami nggak? Oke, bisa di. Itu yang ingat tuh. Ya, mungkin bisa dikatakan seorang guru tersebut tidak menyusun RPS mungkin. Karena kan yang Bu Maria jelaskan, ya ketika kita menyebut ada indeks kan atau indeks indikator kompetensi di mana seorang guru harus menerapkan kayak kognitif, afektif dan psikomotorik, bahwa si muridnya harus mampu ya dan lain sebagainya lah yang sama-sama kita pelajari. Ya barangkali teman-teman ada yang nambah jawaban, silakan, boleh dituangkan apa yang mungkin itu perlunya ada buku panduan kali ya. Ya maksudnya ketika pengajaran, pembelajaran, ngaji kan kadang-kadang makanya perlu adanya buku panduan sebagai buku bacaan. Itu kan sebagai standar yang nantinya menghindari dari yang namanya kesalahan gitu kan. Dan buku dicetak ini juga nggak sembarangan dicetak kan, pasti sudah diproses, dicek lagi apakah masih ada yang menyimpang atau apa, khawatir nanti ketika salah nanti salah juga ke anak gitu. Mungkin seperti itu tahapannya, sehingga lebih sangat diutamakan jika seorang pendidik ya memang cakrawalanya boleh peserta didik diperluas, itu bagus gitu ya, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya konteks dengan kekinian, dengan kondisi mereka alami gitu. Tapi tetap ya substansi yang ada harus dilibatkan dengan buku-buku yang menjadi panduan sehingga terhindar dari kesalahan. Kalau menurut saya seperti itu, karena buku yang dicetakkan pasti proses, diteliti lagi, kalau ada yang salah diperbaiki lagi, revisi, maka perlu ada revisi. Demikian mungkin. Kalau untuk dosa kayaknya wallahu alam ya, bukan panitia. Berarti kalau kesalahan berarti itu termasuk kesalahan gurunya itu. Dari kesalahan yang diperbuat murid itu mungkin apa termasuk kesalahan gurunya juga gitu. Gimana? Misalkan gini deh, misalkan guru itu menjelaskan tentang
bagaimana ketika melihat suatu kemungkaran gitu kan, ubahlah dengan tangan. Mungkin si muridnya ini tuh ya udah ketika melihat ada yang berjudi langsung aja gitu, kayak udah dibubarkan gitu, kalau ngelawan mungkin dihajar satu persatu gitu, mungkin kali kan pemahamannya gitu kali kan, ubahlah dengan tangannya gitu kan. Nah itu mungkin kan di Indonesia kan nggak seperti itu gitu kan, kita kan negara hukum ya, yang nggak bisa berbuat enaknya juga gitu kan. Nah, artinya itu kan kayak salah memahami gitu loh. Nah, apakah hal yang dilakukan murid ini merupakan kesalahan guru juga gitu loh, tidak menjelaskan mungkin, atau emang itu pure kesalahan murid aja. Ya, teman-teman gimana? Setelah pernyataan ini bisa ditutup ya diskusinya ya. Oh, baik siap. Ya, siap, Ustaz. Kalau yang pernah saya dengar sih ya, kalau untuk kesalahan itu tentang sama-sama saya belum tahu ya. Cuman kalau ketika kita mengikuti suatu guru, ya kalau kita benar, ini guru dapat pahala juga nih atas ilmu yang telah sampaikan. Nah, tapi saya belum tahu nih kalau kita salah, apakah guru dosa juga atau gimana, saya belum tahu. Karena saya belum pernah membaca dan mendengar buku tersebut sih. Bahkan teman-teman ada yang udah pernah baca atau tahu redaksinya? Boleh menambahkan? Silakan. Saya pernah baca dalam kitab Ta'lim gitu kan, yang mungkin emang bagaimana sih jika guru salah gitu kan dalam mengajarkan suatu ilmu. Mungkin caranya saya mungkin lupa gitu, karena dari Syekh Az-Zarnuji apa lupa saya, karena gini kalimatnya, jika seorang guru salah dalam mengajarkan suatu ilmu, maka akan ditimpakannya 2 kali lebih berat dosanya terhadap orang murid yang salah tersebut. Dan jika seorang murid tersebut yang disampaikan oleh seorang guru dan dia mengamalkannya, itu akan berlipat kali lipat kebaikan yang dia akan dapat. Jadi dalam hal ini dilihat dulu, itu maksudnya si murid ini dapat ilmu dari mana gitu. Apakah dari satu guru tersebut atau dari guru yang mengajarkan yang salah gitu. Lihat, kalau seandainya dari guru yang benar nih, udah benar nih, tetapi si muridnya yang salah, kita lihat dalam Al-Quran telah dikisahkan dua malaikat gitu kan, Harut dan Marut, bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan benar, akan tetapi ini si dua malaikat ini mengambil ilmunya dengan benar, akan tetapi diajarkan tuh sama murid-muridnya, yaitu dari ahli sihir, ahli apa segala macam kan, itu diselewengkan gitu, diselewengkan, akhirnya ilmu tersebut menjadi salah gitu. Sudah dikisahkan dua malaikat tersebut gitu. Bagaimana dalam menyikapinya? Ya, kita menyikapinya dalam hal ini ya dianalisis dulu gitu, maksudnya di kesimpulan yang ada di surat Ali Imran atau Taubah itu, kita itu fungsinya itu untuk analisis sebenarnya. Mana ini ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Itu tujuannya apa? Berpikir. Kita fakuh fiddin, berpikir. Kita itu punya sebenarnya
ulul albab itu bukan hanya memikirkan ini baik, enggak, analisis tajam-tajamnya gitu. Ilmu ini gunanya untuk apa? Contohnya, pensil itu dibuat untuk apa sih? Tujuannya yang umum kan menulis. Tapi kalau orang yang kreatif, itu pensil itu bisa menghasilkan sebuah gambar yang bernilai jutaan. Gitu. Itu kalau orang yang berpikir sono gitu. Jadi gambar kesimpulannya apa Bang Ilyas? Jadi kesimpulannya jadi ya kesimpulan bahwa dosanya itu kena udah gurunya atau gimana? Ya pasti akan guru gitu, akan diseret. Jadi boleh nambahin nggak? Boleh. Kalau setahu JJ, nggak ada guru itu yang ngajarin kesalahan tuh nggak ada. Bukan ngajarin kesalahan, bukan. Iya, bukan, maksudnya yang guru ajarin ke muridnya itu benar. Mungkin si muridnya ini menerapkan itu salah. Tapi kalau seandainya pro-nya ke gurunya yang salah sih enggak, kalau kata JJ gitu. Ya jadi ketika ini si murid melakukan, dia salah paham dari apa yang telah dijelaskan oleh gurunya, apakah yang dilakukan seorang murid karena kan salah nih, apakah salah juga si gurunya gitu loh. Ya Chan ya? Jadi apakah ketika seorang murid bersalah, guru pun ikut bersalah? Kan kalau seorang murid mengamalkan ilmu dari gurunya, maka gurunya mendapatkan pahala juga atas kebaikan yang dilakukan. Nah, ketika seorang murid salah paham dari penjelasan yang guru sampaikan, kan salah tuh. Kayak misalkan disuruh jihadnya banyak macam-macamnya. Nah, ini jihadnya yang kita bilangin, jihadnya ini itu ya kan. Kan salah pemahaman jadinya. Nah, apakah kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid tertimpa juga kesalahan yang dibuat guru tersebut gitu. Contoh misalkan itu dosa, apakah si gurunya itu dapat dosa juga? Ya, Chan? Oh. Ya, saya kira bisa dicukupkan ya, teman ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih teman-teman atas sharing-sharingnya. Mungkin kita lanjutkan penjelasan daripada guru kita, dosen Pak Dinil Abrar Sultani, kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya terima kasih. Presentasinya bagus. Kayak akan nilai informasi yang tinggi. Saya ingin coba sambungkan pertanyaan Chaniago tadi ya. Lagi-lagi kita ini memang manusia. Kita sebagai pendidik dan calon pendidik, kita manusia tidak sempurna. Kadang punya kesalahan dan khilaf menyampaikan pembelajaran seperti itu. Yang dihukumkan kalau dalam pemahaman saya, yang dihukumkan salah itu ketika menyengaja melakukan kesalahan dan melakukan penyesatan kepada peserta didik kita. Mungkin itu yang paling berat kira-kira seperti itu. Namun jika pendidik, jika guru, ustadz sudah menyiapkan materi pelajaran dengan baik, modul pembelajaran sudah dibuat, strategi pembelajaran sudah disusun dengan baik, artinya pendidik, guru, dosen, ustadz sudah berusaha dengan keras melakukan perancangan pembelajaran dengan baik agar seluruh peserta didik bisa memahami materi pelajaran. Artinya dia sudah all out, sudah maksimal menyampaikan pelajaran. Dia sampaikan kepada peserta didiknya. Dia yakin, dia berusaha sambil berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa mengena kepada peserta didik. Dari satu sisi, posisi seperti ini, peran fungsi pendidik seperti ini sudah benar. Karena dia sudah memaksimalkan usahanya. Namun pada posisi yang lain, sebagai peserta didik, ada dua kemungkinan tadi. Bisa jadi dia paham, mengerti maksud dari materi pelajaran gurunya. Ada yang nggak bisa memahami dengan baik, seperti itu. Jadi di sini tergantung juga bagaimana sikap peserta didik, ya. Jadi ada sikap kita sebagai pendidik, ada sikap juga sebagai peserta didik. Jika semua sikap peserta pendidik sudah diberikan,
disampaikan, maka itu sudah selesai, artinya sudah cukup. Baru kita bahas kembali sikap peserta didik seperti apa. Makanya peserta didik harus bisa memahami maksud pelajaran dari gurunya itu. Seperti itu. Bukan semata-mata langsung menelan bulat-bulat. Bukan langsung menerima dengan mentah-mentah apa yang disampaikan gurunya. Seperti itu. Saya lebih suka peserta didik itu bukan fanatik. Ya, bukan fanatik dan ikut-ikutan. Misal gurunya populer, terkenal, lantas diikuti terus seperti itu tanpa ada filterisasi. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi dogma, terjadi doktrin yang terkadang itu mengubah suatu yang dianggap yang tadinya salah dianggap benar. Ya, itu bisa terjadi hal seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi peserta didik dalam memahami materi yang kurang cermat, atau memang ada suatu misi yang dijalankan oleh pendidik itu seperti apa, sehingga terjadi miskonsepsi, mispersepsi seperti itu. Kembali kepada pertanyaan Caniago, jika terjadi hal salah pemahaman, kalau saya tangkap tadi, peserta didik ini salah dalam memahami konteks. Kalau saya lihat, salah memahami konteks dari gurunya, pemahaman tentang jihad, terus dipahami dengan kekerasan, ya, terus diibaratkan seperti hadis, yang cegahlah kemungkaran dengan tangan, yang dipahami peserta didik dengan cara melakukan kekerasan, padahal tangan secara konteks adalah kekuasaan. Jadi lagi-lagi memang saya lihat di sini adalah konteks peserta didik itu dalam melihat, dalam memahami materi dari dosennya. Terlepas, kita memang tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori salah pada dosen, salah pada guru, salah pada pendidik. Tidak bisa kita hukumkan apakah ini berdosa atau tidak. Namun secara kita sebagai pendidik nantinya, maka sudah harus maksimal kita sudah fungsikan peran kita sebagai pendidik. Walau alam, kadang memang tugas kita sebagai pendidik itu hanya fadzakir innama anta muzakir. Nah, kita hanya sebagai pengingat. Apakah nanti peringatan yang kita sampaikan itu, dakwah yang kita sampaikan itu bisa membawa perubahan bagi peserta didik, atau membawa kerusakan pada peserta didik, atau sebagainya, atau tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh. Kita sudah terlepas. Karena apa? Karena kita sebagai dai, sebagai mubalik, ya, sebagai pengingat, sebagai pendidik, tugas kita hanya memberikan materi. Tugas kita hanya menyampaikan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Karena konteks dakwah itu adalah memberikan, tablik, menyampaikan. Nah, jadi semuanya tergantung atas kehendak Allah. Apakah peserta didik ini bisa memahami dengan baik, apakah dia menjadi baik, mendapat hidayah, atau tetap ingkar, atau tetap mungkar, atau tetap fasik, dan sebagainya. Itu lagi-lagi tentang kuasa Allah. Lagi-lagi semua tergantung ya kepada kekuasaan Allah dan juga peserta didik yang menuntut ilmu. Kalau bisa kita perkecil pembahasan ini seperti kita, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini banyak sesat menyesatkan. Atau terkadang materi yang saya sampaikan sudah susun dengan baik, terkadang disalahpahami oleh peserta didik semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah saya yang salah, ataukah Anda yang salah? Seperti itu. Kalau misalkan Anda mengamalkan yang salah, apakah saya dapat dosa? Ataukah sebagainya? Jadi sangat kompleks sekali. Jadi saya simpulkan adalah, kita sebagai pendidik, maksimalkan pembelajaran kita, maksimalkan dakwah kita, mudah-mudahan terlepas dari keterlibatan ya, karena memang kalau kita mengajarkan sesuatu yang buruk, diamalkan oleh orang lain itu juga menyampaikan ilmu yang buruk, diamalkan orang lain, seperti itulah tambah dosanya kepada kita, sama seperti kebaikan. Jadi ada amal jariah ya, yang baik, ada juga yang buruk seperti itu. Maka kita maksimalkan pembelajaran kita. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin tambahkan sedikit sebagai penutup di malam hari Anda semuanya di Indonesia, bahwa kita harus ingat sekali bahwa 3 ayat, 3 surat yang kita sampaikan dalam pembelajaran hari ini
menyatakan bahwa belajar itu adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang mutlak harus dilakukan, ya, karena itu sebuah kebutuhan bagi kita. Kalau kita mau dapat kebaikan di dunia maupun nanti bekal di akhirat, salah satunya adalah kita harus berilmu. Dengan berilmu, caranya dengan belajar, seperti itu. Benar yang apa disampaikan Salman tadi, hendaknya ditingkatkan kewajiban menuntut ilmu. Jadi kebutuhan menuntut ilmu. Jadi memang kalau kewajiban ada kesan memang, ada unsur memang ada terpaksa. Tapi kalau sudah kebutuhan, ada naluri untuk kesadaran untuk mau belajar dengan serius. Kalau semua sudah menyatakan butuh, maka apapun bisa dilakukan. Jadi tingkatannya ada kewajiban, level 1. Yang kedua ada sebuah kebutuhan, kesyukuran, baru kecintaan, seperti itu. Jadi kita masuk level yang mana? Apakah kita belajar dalam sisi berkewajiban, atau masuk dalam sisi berkebutuhan, atau dalam posisi kesyukuran, atau dalam posisi kecintaan. Kalau dalam posisi kesyukuran, kita bersyukur, oh terima kasih Allah. Seperti Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sholat malam itu sampai lutut kakinya pecah-pecah? Karena dia bersyukur. Tidak banyak orang yang mendapatkan karunia seperti Nabi Muhammad. Artinya dia mau bersyukur. Nah, artinya kita juga bersyukur diberikan Allah akal pikiran, mata, bisa melihat. Mohon maaf bagi yang kawan-kawan kita yang belum melihat, seperti itu. Punya kesyukuran bisa berbicara, kita maksimalkan untuk belajar. Kecintaan, bukti, rasa kasih kepada Allah, kita serius untuk belajar. Jadi teman-teman bisa memposisikan dirinya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, bahwa menyatakan kita ini dalam surat ini perlu melakukan perantauan, ya, hijrah. Jadi kalau kita rujuk kepada ittiba kepada ulama-ulama kita, bahwa memang ulama-ulama kita itu melakukan perjalanan, perpindahan, belajar ke beberapa daerah. Maka kita sepertinya udah melakukan beberapa perjalanan, beberapa hijrah. Kalau kita memang betul-betul pengikut, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang alim, ulama, mereka melakukan perjalanan. Maka kita juga harus melakukan perjalanan. Kalau memang tidak bisa kita melakukan perjalanan jasad, perjalanan rohani, artinya peningkatan spiritual. Salah satu contoh itu perhijrahan yang dilakukan seperti Pak Naga, ya. Hijrah dari yang, mohon maaf, non-Islam kepada Islam. Artinya melakukan perhijrahan. Ketika ada suatu hal yang dihijrahkan, ada suatu hal yang berpindah, berarti ada dua hal yang harus kita lihat. Ada suatu perjuangan. Yang pertama perjuangan. Perjuangan bahwa kita meninggalkan orang-orang, ya, yang kita sayangi, misalkan yang kita pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, tentu kita meninggalkan keluarga kita. Jadi ada perjuangan, ada hal yang kita kerjakan dengan serius. Lalu belajar, menuntut ilmu dari awal, belum tahu apa-apa, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Artinya ada perjuangan. Lalu ada pengorbanan yang kedua. Harus ada yang dikorbankan. Kalau kita pergi keluar kota, belajar menuntut ilmu, banyak filosofi yang terjadi di Indonesia. Misalkan sekali layar kapal membentang, pantang kembali ke tepian. Ketika sudah melangkahkan kaki keluar rumah, pantang melihat ke belakang rumah, ke belakangnya, balik ke rumah. Artinya itu sebuah motivasi bahwa kita harus hijrah seperti itu. Dan juga memang ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berjalan, bergerak, fantasiru fil ard, bergerak, ya, melakukan pergerakan. Kita bisa melihat ciptaan Allah, menjadi rasa kesyukuran kita, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, perlu menjadi perhatian bersama bahwa konsep kewajiban belajar, ya, untuk sesi terakhir ini, ya, pembagian ayat tentang kewajiban belajar ini, hendaknya bisa kita pahami bersama bahwa kita betul-betul bisa memahami substansi manusia hadir ke muka bumi ini, ya, untuk bisa belajar, menuntut ilmu, dan bisa mengamalkannya. Kalau boleh dibilang memang kalau sudah kita dapat ilmu, ya diamalkan. Kalau sudah diamalkan, ya disampaikan, seperti itu. Idealnya adalah seperti itu. Kalau yang diperdebatkan tadi, misalkan sudah berilmu, ada yang mengamalkan, tapi tidak
diajarkan atau ada yang diajarkan tapi tidak diamalkan, ya mungkin itu ada orangnya gitu ya. Yang mudah-mudahan kita di sini kita berusaha terhindar. Kadang masuk dalam kategori itu kali. Banyak menyampaikan pelajaran, kadang saya lupa mengamalkannya. Wallahualam ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari keburukan indallah antakulu ma la taf'alun, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sebagai evaluasi bersama, kelas kita ini adalah kelas online ya. Jadi teman-teman semuanya bisa berpartisipasi dengan aktif, bisa bertanya dengan jelas karena memang bukan kita bukan webinar. Jadi semuanya saya lihat tadi hanya satu ya, atau tadi sebelumnya saya belum gabung apakah sudah ada perempuan yang bertanya. Saya belum tahu, saya cuma baru dengar satu orang. Ya paling tidak harus ada keaktifan. Saya belum tahu apakah teman-teman yang lain semuanya aktif di sini. Paling tidak ada menyempatkan buat pertanyaan. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kalau kita ingin aktif dan rajin, maka sebelum masuk ke kelas, udah siapkan pertanyaan, satu pertanyaan. Saya selalu bilang kepada mahasiswa-mahasiswa saya di kelas, waktu masih offline, jangan pernah masuk kelas sebelum punya satu pertanyaan. Artinya apa? Itu sama seperti kita ke sawah. Kalau ke sawah, sama seperti diibaratkan kelas. Kalau ke sawah nggak bawa cangkul, nggak bawa alat, ngapain ke sawah? Melihat saja, nggak mungkin. Sama masuk ke kelas. Kalau masuk ke kelas tanpa ada alat satunya adalah pertanyaan. Minimal ketika punya pertanyaan yang dibawa dari luar, masuk ke dalam, ya. Kira-kira nanti dari pertanyaan itu bisa terjawab oleh pernyataan dari dosen, dari teman-temannya, atau jika belum bisa ditanyakan. Jadi kita belajar, jangan lupa bawa alatnya. Ke ladang saja, ke kebun saja, perlu bawa alat. Belajar juga perlu bawa alat, yaitu pertanyaan, dan kita tanyakan. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih pada malam hari ini. Sudah membersamai kita di jam 10 malam waktu Indonesia. Saya yakin Anda sudah ngantuk semuanya, sudah kuat-kuat semuanya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan.